Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bu Rus sebagai perwakilan dari Kepala Balai Yogyakarta, walaupun baru saja dilantik menjadi kepala di pusat. Iya, pagi Pak. Terus kemudian sama-sama Bu. Saya hormati Pak Nanang sebagai Ketua PDIAI Yogyakarta. Saya hormati Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili. Pagi ini saya akan menjelaskan berbagi cerita kaitan dengan konsep kebijakan era new normal di Indonesia, bagaimana apoteker berperan. Sebelumnya, kenalkan saya Wardono, tadi sudah disebutkan. Saya biasa dipanggil Dono, mudah dikenal. Jadi numpang terkenal sama Dono Kasinendro. Tapi terus terang saya nggak bisa melawak. Oke, nama saya Wardono. Saya akan bicara ada 4 topik sebenarnya secara singkat. Kita bicara COVID-19 itu apa, upaya Badan POM menanggulanginya apa, dan apa itu new normal, dan terakhir peran apoteker apa ke depan. Seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona yang mirip dengan virus yang menyebabkan SARS atau sejumlah influenza lain. Beberapa gejala yang kita sudah tahu bersama-sama, ada batuk, pilek, dan demam, ya saluran saluran pernafasan yang terkait dengan saluran pernafasan, lalu juga berdampak dengan letih dan lesu. Dan kita sudah mengetahui bersama bahwa cara penularannya adalah melalui droplet, percikan batuk pada saat berbicara atau pada saat batuk. Lalu kontak fisik, jabat tangan, gitu ya. Terus menyentuh benda-benda yang telah terkontaminasi. Ya, kita sudah hampir setiap hari kita melihat di TV, kita diadvokasi bagaimana kita melakukan pencegahan terhindar dari COVID. Yang sangat utama adalah kita hidup sehat, hidup bersih, yaitu kita selalu mencuci tangan. Selalu kita mencuci tangan, semakin sering kita akan cuci tangan, akan semakin baik. Lalu, tapi kadang-kadang kita juga tidak menemukan tempat untuk cuci tangan. Jadi, kita juga bisa menggunakan cairan hand sanitizer, gitu ya. Kita juga bisa gunakan itu untuk meningkatkan kebersihan tangan kita. Karena apa ke tangan? Karena tangan ini merupakan media utama yang suka kita penularan ke tubuh kita. Karena tangan ini kita suka colek hidung, kita kucek tanah, seperti itu, atau terkena ke mulut. Jadi tangan ini kita upayakan selalu bersih. Selain itu kita juga perlu menutup dengan muka ini dengan masker, hidung dan mulut terutama. Ya. Jadi kita melihat ada penggunaan masker yang kurang baik.
Misalnya hanya mulutnya saja, hidungnya masih terbuka, itu yang kita perlu sebagai tenaga kesehatan, kita juga perlu mengerti hal tersebut. Selain itu, kita juga perlu menghindari kerumunan, ya, kerumunan di tempat umum atau kerumunan di sekitar kita. Kita usahakan jaraknya sekurang-kurangnya 1 meter. Dan saat ini kita biasakan masak menggunakan makanan itu harus dimasak terlebih dahulu. Mungkin ini agak tantangan sedikit kalau kaitan dengan memasak. Mungkin kalau di Jogja mungkin tidak, tapi kalau di Jawa Barat yang suka lalap-lalapan, itu juga tantangan sendiri untuk kaitan dengan memasak ini. Jadi perlu treatment khusus untuk budaya untuk makan yang sifatnya mentah, yang lalap-lalapan. Lalu kita coba menghindari bersentuhan dengan binatang. Ya. Tapi kalau kita punya hewan piaraan, ya misalnya kita harus sentuh, habis itu kita harus segera cuci tangan. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan new normal nanti ke depan atau ada pelonggaran PSBB, diharapkan kita sudah mulai beraktivitas secara terbatas. Jadi apabila dalam kondisi kurang sehat, sakit, flu, ada gejala seperti itu, sebaiknya tidak keluar rumah dan berkonsultasi dengan dokter. Konsultasi dengan dokter saat ini dengan ditunjangnya teknologi informasi, kita juga bisa konsultasi secara remote menggunakan teknologi IT. Jadi beberapa hal yang kita bisa lakukan untuk pencegahan penyebaran COVID. Izin sebentar, ada gangguan sebentar. Ditaruh aja Bang di situ Bang. Iya, taruh aja di situ. Ya. Maaf, ada gangguan. Saya melanjutkan kembali. Jadi kaitan dengan pencegahan penyebaran, itu tadi beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Lalu Badan POM sendiri, apa yang telah dilakukan oleh Badan POM? Badan POM seperti tadi disampaikan Ibu Rus, Badan POM sudah melakukan beberapa action, baik di internal Badan POM dan ke eksternal Badan POM. Jadi ada beberapa langkah strategis dalam penanganan obat COVID ini terkait dengan ketersediaan obat. Kita juga menyiapkan pelayanan publik dengan skema khusus untuk registrasi obat. Ya. Kita juga melakukan pengawasan rantai pasok, jadi produksi dan distribusi, supaya tidak terjadi kekosongan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu untuk obat, untuk obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Lalu pemantauan aspek keamanan farmakovigilan, kemanfaatan dan mutu obat-obat yang digunakan oleh COVID itu sendiri. Selain itu, kita juga telah menerbitkan informatorium dan percepatan pelayanan publik yang tadi disampaikan oleh Ibu Rus. Jadi beberapa pelayanan publik yang kita lakukan percepatan, ya. Jadi kegiatan importasi, ya, yang tadinya 1 hari bisa diselesaikan dalam waktu 2 jam, sertifikasi CPOB,
dan sertifikasi cara distribusi obat yang baik. Selain itu, kita juga menerbitkan pedoman pengawasan mutu obat COVID untuk jalur khusus, jadi kaitan dengan di sini pengawalan untuk import. Dan kita juga menerbitkan buku serba-serbi tentang COVID di sini, sehat untuk semua. Nanti saya di sini saya akan lebih detail akan bicara kaitan dengan serba-serbi COVID ini. Pak Jokowi menyampaikan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, memberikan arahan kepada pemerintah dalam menerapkan new normal. New normal ini harus berdasarkan data, ya, fakta-fakta yang ada di lapangan kita pelajari. Pemerintah mempelajari kondisi yang ada di lapangan, terus juga memilih beberapa prioritas usaha yang bisa beroperasional secara bertahap, ya. Lalu dalam menerapkan new normal ini pemerintah melakukan kegiatan sosialisasi terlebih dahulu supaya masyarakat juga tidak terkaget-kaget, ya. Kemudian berkoordinasi, ya, dengan pemerintah daerah, terus kemudian asosiasi-asosiasi, tenaga-tenaga profesi seperti IAI saat ini. Ini perlu kita koordinasikan bersama supaya langkah kita bersama bisa sejalan, kita lakukan dengan baik. Dan tentunya kita juga melakukan evaluasi secara rutin. New normal itu apa? Jadi new normal itu adalah tatanan kehidupan baru. Jadi kita mereaktivasi kegiatan sosial dan ekonomi. Jadi kalau kemarin selama pandemi, selama PSBB, hanya beberapa sektor yang dapat melakukan kegiatan usahanya untuk menunjang kebutuhan masyarakat dan kesehatan masyarakat. Nah, ini secara bertahap pemerintah akan mereaktivasi kegiatan ekonomi dan tentu akan berdampak pada kegiatan sosial. Untuk itu, tapi pemerintah tetap mengadvokasi masyarakat untuk selalu tertib dengan protokol kesehatan, ya, protokol ini supaya tidak terjadi gelombang kedua kaitan dengan wabah COVID. Beberapa hal new normal ini kita perlu sikapi ke diri kita sendiri, ya, dan mungkin juga ke masyarakat, ya, adalah bahwa kita apabila di luar rumah, di tempat-tempat publik, kita harus selalu menggunakan masker. Ya, kita selalu menggunakan masker. Lalu ini ada gambar, ya. Ini apabila Bapak Ibu ingin beraktivitas di luar, misalnya mulai bekerja, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, adalah Bapak Ibu harus memiliki masker cadangan. Ya. Bapak Ibu harus memiliki masker cadangan untuk Bapak Ibu gunakan. Lalu Bapak Ibu juga punya pembersih tangan, hand sanitizer. Ya, itu Bapak Ibu juga perlu selalu dibawa karena tidak semua tempat di mana saja itu ada tersedia sarana untuk cuci tangan.
Lalu kita juga perlu membawa hal-hal yang kita gunakan pribadi, ya, untuk keperluan kita pribadi, seperti alat makan, walaupun mungkin di kantor disediakan, tapi sebaiknya kita menggunakan alat makan sendiri. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan mulut, hidung, itu kita upayakan kita menggunakan peralatan sendiri yang kita bawa dari rumah. Jadi botol minum, ya, botol minum kita selalu bawa. Lalu yang tidak perlu juga kita lupa adalah tadi masker, ya, sudah, hand sanitizer sudah, alat makan sudah, alat minum sudah, alat ibadah, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebaiknya Bapak Ibu apabila mungkin umat Muslim apabila menggunakan sejadah, sebaiknya kita menggunakan sajadah sendiri milik kita. Karena apa? Karena pada saat nanti kita sujud, itu hidung kita akan dekat dengan sajadah. Jadi kalau kita menggunakan sajadah publik atau alas yang sifatnya publik, itu kita tidak menjamin adanya kontaminasi daripada virus corona ini. Lalu untuk yang akhwat mungkin bisa sebaiknya menggunakan mukena sendiri, jangan menggunakan mukena publik. Lalu Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan transportasi dibatasi saat ini, mungkin Bapak Ibu memilih menggunakan kendaraan ojek online. Apabila Bapak Ibu menggunakan ojek online, sebaiknya Bapak Ibu menggunakan helm milik sendiri. Ya, menggunakan helm milik pribadi. Jadi Bapak Ibu tidak menggunakan helm yang milik daripada yang dipinjamkan daripada petugas ojol tersebut. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu juga kalau mau sekarang kita juga mendukung Go Green, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu, ini terutama ibu-ibu nih yang suka belanja, sebaiknya menggunakan kantong belanja sendiri. Ya, seperti itu. Dan di situ juga akan meminimalisasi tertularnya kita dari COVID. Karena kantong belanja itu kita juga nggak tahu sebelumnya dipegang oleh siapa. Oke, berikutnya bagaimana apoteker berperan di new normal? Nah, oke, ini dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, apoteker itu memegang peranan penting. Tempat apoteker berpraktek termasuk jenis sarana yang diminta untuk tetap beroperasional bahkan selama pandemi COVID. Ya, ini tetap diminta untuk buka. Apoteker sebagai tenaga kesehatan dapat berperan dalam new normal melalui pekerjaan kefarmasiannya dan memperhatikan tentu protokol kesehatan. Apa yang berubah? Sebenarnya nggak ada yang berubah, Bapak Ibu sekalian. Secara regulasi, Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas Bapak Ibu sebagai apoteker itu tidak ada perubahan. Cuman Bapak Ibu perlu menyesuaikan agar protokol kesehatan yang tadi itu diterapkan di masa era new normal. Jadi ini beberapa contoh, ya.
Bapak Ibu untuk kaitan dengan pelaksanaan new normal, Bapak Ibu sebagai apoteker harus memastikan bahwa seluruh orang yang masuk ke area kerja tidak menunjukkan gejala COVID. Tim Bapak Ibu sekalian mengenakan APD dasar seminimal mungkin, minimal mungkin adalah masker dan sarung tangan. Ya. Menjaga jarak 1 meter sekurang-kurangnya. Ya, berikutnya adalah menerapkan personil hygiene. Di mana saja, pada saat berangkat kerja, saat bekerja, maupun pulang kerja. Ya. Baik itu di sarana transportasi ataupun di sarana ibadah atau di tempat publik. Ya, Bapak Ibu sekalian juga perlu memperhatikan sarana prasarana di tempat Bapak Ibu bekerja atau di lingkungan Bapak Ibu sekalian, seperti tempat cuci tangan, ya, skat kalau diperlukan untuk antara bila diperlukan untuk berganti baju dari baju perjalanan dari kantor ke dari rumah ke kantor atau baju kerja berganti baju kerja. Ya, dan tentunya perlu adanya prosedur-prosedur yang perlu dibuat dan disosialisasikan. Jadi selain itu Bapak Ibu seperti tadi disampaikan Pak Nanang bahwa apoteker diharapkan sebagai pemrakarsa, ya, pemrakarsa hidup sehat. Ya, jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan kegiatan konseling ya kepada masyarakat di sekitar ya atau yang sedang berkunjung ke pelayanan kesehatan. Bapak Ibu dapat melakukan kegiatan KIE, pencegahan penyebaran kepada rekan-rekan kerja, pasien dan masyarakat. Ini bisa menggunakan media komunikasi variasi ya. Bisa sosial media, poster, dan leaflet. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang, akan ada program untuk dari PDIAI untuk melakukan kegiatan sosialisasi. Dan kami berharap dukungan dari IAI untuk mengapresiasi apoteker yang telah aktif memberikan KIE ke masyarakat, mungkin difasilitasi dengan pemberian SKP. Meli, apa kabar? Lalu tadi disampaikan kalau kita juga menerbitkan tadi serba-serbi COVID, ini bisa digunakan Bapak Ibu sekalian untuk sosialisasi. Bapak, ya. Waktunya tinggal kurang lebih 5 menit lagi. Siap, terima kasih Pak atas diingatkannya. Jadi di sini mulai dari ini bisa digunakan Bapak Ibu sekalian, ada cuci tangan, bagaimana menggunakan masker, bagaimana kita di tempat bekerja, bagaimana kalau kita ke pasar, kita belanja yang mau online maupun luring, ya itu kita bisa ada panduannya di sini, Bapak Ibu bisa download di websitenya Badan POM dan Bapak Ibu bisa gunakan itu untuk sosialisasi. Jadi di websitenya Badan POM, Bapak Ibu sekalian, semua pedoman itu bisa di-download. Bapak Ibu download di bagian di sini, hot issue. Ya, kalau kita buka website Badan POM di tengah di kiri bagian kiri itu ada hot issue Badan POM tanggap COVID-19. Di situ banyak kalau Bapak Ibu buka di sana banyak pedoman-pedoman yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk sosialisasi ke masyarakat. Nah, jadi beberapa Bapak Ibu sekalian saat ini
kita dipaksa untuk menggunakan IT, ya, menggunakan IT untuk minimalisasi kontak fisik, mulai dari belanja, mulai dari bekerja, mulai dari sosialisasi. Ini kita sudah mulai menggunakan pemanfaatkan IT, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tetap belajar menggunakan IT, ya, untuk ini. Tapi tentu Bapak Ibu perlu hati-hati juga menggunakan IT. Jangan sampai IT ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya niatan jelek. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu semua, dan kami mengharapkan Bapak Ibu semua juga dapat mengingatkan semua pihak untuk selalu menggunakan masker, terutama di tempat publik. Hal ini untuk mencegah penyebaran COVID. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu memerlukan informasi lebih lanjut, Bapak Ibu bisa kontak hotline Corona 119 extension 9. Ya. Ini Bapak Ibu bisa hubungi. Selain itu Bapak Ibu juga bisa menghubungi Badan POM secara khusus. Jadi tadi ada secara dari IG kita punya, ada Twitter, ada Facebook, ya, ada WA. Bapak Ibu bisa konsultasi, Bapak Ibu bisa telepon juga, YouTube, silakan Bapak Ibu bisa hubungi. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.